Ya. Ngomong-ngomong PKB masih sama PDI kan? Nah ini juga yang benar ya. Jangan-jangan PKB juga ditinggalkan begitu ya sama PDI. Partai. Itu menarik loh. Itu menarik kalau PKB ditinggalkan ya. Ya. Terus Pak Ade ngambil P3. Nah, Selesai. kawin paksa ya, kawin paksa lagi. Jalan tunggal we-nya. Oh bisa jadi. Itu katanya Pak Ade. Ya. Gitu. Soal wakil terserah PKB, betul? Ya terserah PKB. Oh jadi ada ketakutan di PKB itu misalkan ada Sugiarto, Nana Sumarna dari SK-nya di PKB turun, PKB di PDI-nya beda gitu. Oh iya, ya karena pernah kejadian begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan, ketemu lagi di Perspektif. Kali ini kita menghadirkan kembali Kang Nana Sumarna yang dikenal dengan Kang Nana Magadir. Beliau adalah pengurus DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya dan kita akan membahas bagaimana perkembangan terakhir terkait dengan pencalonan beberapa kader yang sudah digadang-gadang menjadi pendamping Pak Haji Ade Sugianto dengan PDI Perjuangan. Mengingat ada sebuah perkembangan terbaru, Pak Kiai Acep Adang Ruhyat yang juga siap menjadi wakil Pak Ade Sugianto sekarang dicalonkan oleh DPP PKB menjadi calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum Kang Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah cagernya. Salit deal. Gimana perkembangannya? Ya seperti yang berkembang hari ini ya, kebetulan ya tentu karena posisi PKB di Kabupaten Tasik agak pasif gitu ya. Hari ini Pak Kiai Acep sudah dua hari yang lalu ya sudah mendapatkan surat tugas untuk maju sebagai wakil gubernur di Jawa Barat. Tentu ini juga akan merubah konstelasi yang berkembang di kabupaten karena kemarin nama beliau mencuat bersama nama-nama lain termasuk Kang Jangan Iip, Kang Asep Muslim ya yang berproses di PKB. Tentu ini akan menarik dan hari ini memang seperti landai-landai saja sih sebenarnya di internal gitu ya, tapi yang agak ramai memang di luar begitu. Maksudnya gimana? Ya di internal memang tidak terlalu apa gitu ya, ada riak seperti apa, tetapi mungkin di luar lingkaran internal di DPC ya, mungkin ada gerakan yang lain yang juga mengkonsolidir itu. Oke, berarti hari ini peluangnya ada di bentar dulu. Ya. Ngomong-ngomong PKB masih sama PDI kan? Ya, belum. Nah ini juga yang benar ya. Jangan-jangan PKB juga ditinggalkan begitu ya sama PDI karena misalnya merasa sudah punya yang lain begitu ya. Ini juga Emang kamu dapat kabar apa? Enggak juga gitu. Ini apa ya? Analisa saja mungkin. Iya kan, analisa itu berdasarkan informasi. Emang dapat informasi apa? Pak Ade mau sama siapa? Sama Pak Jen gitu dari ya bisa saja ada kan peluangnya kan ya hari ini kan masih serba dinamis begitu. Yang ini tarik sini, yang ini tarik sini kan juga begitu. Ya, satu partai panjanggut-jenggut. Ya, satu partai lari ke sana, lari ke sini, ditarik ke sini. Kan itu lumrah kejadian begitu ya, bukan lumrah sih sebenarnya. Tapi belum ada indikasi ataupun belum ada langkah politik yang pasti kalau yang memperlihatkan PKB kan misah sekarang. Berarti kan PKB masih dalam kerjasama dengan yang saya tahu masih kerjasama dengan itu, belum ada apa-apalah gitu ya. Katanya Pak Bupati sudah ketemu sama ketua DPW-nya kan, Mas Huda di Bandung. Ya, yang saya dengar juga begitu, sudah
ketemu Ketua DPW dengan Pak Ade Sugianto, sudah ketemu. Kisi-kisi. Didampingi. Apa namanya hasil pertemuannya apa? Saya kurang paham, kurang tahu ya perkembangan. Tapi yang ya salah satunya mungkin menguatkan ikatan koalisi PKB PDI begitu. Enggak, bukan soal wakil ini. Ya kalau soal wakil kan prosesnya kalau hari ini Pak Kiai Acep Adang ditarik ke gubernur kan berarti tinggal yang kemudian berproses di PKB itu kan tinggal 2 nama. Bukan, ini pertemuan sebelum Pak Kiai Acep dicalonkan jadi gubernur. Aku mau nanya, itu katanya Pak Ade, ya gitu, soal wakil terserah PKB, betul? Ya terserah PKB, betul. Dan, gitu kan? Ya betul. Di antara 3 nama itu silakan saja. DPP PKB menentukan, mau Pak Kiai Acep Adang boleh, mau Kang Iip boleh, mau Pak Asep Muslim boleh. Bahkan mau sama Ketua DPC pun boleh, sama Pak Haji Ami. Nah ini tambahan nih. Iya. Karena informasinya begitu. Sama Ketua DPC juga saya boleh. Yang penting ditentukan oleh PKB. Oleh DPP. Kan gitu. Terus PKB-nya gimana meresponnya? Ya tentu kan hari ini yang ketika itu tuh terjadi kan begitu. Tentu respon DPC masih sampai saat ini di internal DPC belum ada komunikasi yang intens ya berkaitan itu. Tapi saya menduga ya salah satunya kan juga hari ini menguatkan Kang Haji Iip misalnya kan begitu. Ya atau juga bisa kemungkinan itu kan bisa saja misalnya Ketua DPC juga berminat jadi wakilnya Pak Ade kan misalnya Kang Haji Ami juga nggak menutup kemungkinan juga kan begitu karena ada obrolan begitu dari Pak Ade. Oke. Nanti dulu soal itu ya. Oke. Ya, ginilah logikanya. Pak Ade tuh ngasih, silakan PKB mau ngambil saham. Ya. Saya ngikut aja. Berarti kan harus menentukan PKB. Bukan DPP itu kan bukan kewenangan. Oh iya kan DPP yang harus menentukan kan gitu. Betul. Gitu. Mau Pak Acep Adang, mau Pak Iip, mau Pak Asep Muslim. Ya. Belum ada nama Ketua DPC, baru muncul sekarang kamu bilang barusan, bro. Ya kan tidak menutup kemungkinan. Siapa tahu juga mau Ketua DPC kan? Nggak sah saja kan? Ya. Oke, berarti ada perubahan konstelasi. Ya. Walaupun Pak Acep Adang masang di 2 posisi meskipun dicalonkan gubernur kan? Tetap mungkin ya ritme gerakan sebagai calon bupati juga kelihatannya masih belum sepenuhnya padam begitu ya kelihatannya. Ya tetap berjalan kan? Iya, yang saya tahu begitu. Jadi kalau misalkan di gubernur misalkan dia tidak punya pasangan, ya Pak Acep Adang pengen tetap di bawah kan, jadi wakilnya Pak Ade. Ya, bisa jadi begitu. Informasinya begitu. Iya. Kamu jangan iya-iyahan, jelasin maksudnya. Enggak, gini Pak. Kan kita dapat informasi kan di verifikasi. Jangan-jangan sumber informasi kita sama. Jangan-jangan. Karena kan ternyata lebih tahu Pak Muhajir daripada saya gitu. Loh, apaan? Ya, misalnya. Terus ngapain gua ngundang lu ke sini ah? Bener nggak kayak gitu? Informasi yang saya dapat juga begitu, Pak Muhajir. Jadi proses tahapan itu tetap ditempuh begitu. Ya. Jadi maksudnya meskipun Pak Acep Adang dicalonkan jadi gubernur, bukan berarti Pak Acep Adang berhenti juga berproses dalam proses wakil bupati. Yang saya tahu begitu. Oke, tapi ini kan angin segar buat yang lain. Gitu. Yang hari ini sudah dapat surat tugas dari DPW untuk calon wakil gubernur. Itu kan Pak Acep ada. Gitu. Dan diserahkan langsung oleh Ketua DPW, Pak Huda. Ya. Dengan ditariknya Acep Adang ke ke provinsi, maka angin segarlah di antara 2.
dua calon kan kader yang mendaftarkan diri, Iya. Pak Haji Ip dan Pak Asep Muslim. Ya, yang daftar ya Yang daftar. sesuai mekanisme melalui Despilkada begitu. Lalu muncullah Pak Haji Ami sekarang nambah. Ya, itu kan juga muncul bukan dari saya juga kan, dari teman-teman yang lain juga yang katanya Pak Haji Ami juga minat begitu kan. Ngomong sama Siapa? lu tanyain ke Haji Ami. Ya coba aja cek aja. Pak Muhajir cek aja ke ketua saya tuh. Iya. Apa bener gitu? Ya karena hari ini mau ngomongin Pak Haji Ami, jadi nggak saya undang Haji Aminya nanti. Ya nanti Diundang. boleh Kalau sekarang kan terame jadinya. diklarifikasi nanti ke ketua. Oke. Apa juga Pak Haji Ami minat atau enggak gitu kan gitu. Kalau yang saya dengar ya ada minat juga. Iya. Kalau yang saya dengar. Tuh. Siapa tahu kan gitu. Biar lebih dinamis begitu kan ya. Jadi tampaknya persaingan 3 kader ya sekarang ya. Ya begitu. Walaupun mungkin anginnya misalnya lebih berat kemana kan gitu, kita nggak tahu. Ya, tapi kan harus dihitung juga. Oke, kalau kamu punya asumsi kader ada 3. Betul. Jangan lupa Bu Ida itu kader juga loh. Oh iya. Dan dia memiliki akses langsung dengan Caimin. Iya. Ya kan? Betul. Harus dihitung. Ketika Pak Acep Adang naik itu jadi gubernur ya. Iya. Wakil gubernur taruhlah dengan siapa? Keluarga Cipasung. Tanda kutip ya rela enggak gitu kesempatannya dikasihin ke yang lain. Gitu muncullah nama Neng Ida. Ya. Betul juga. Ya betul muncul nama itu gitu ya Bu Ida, tapi saya kesempatan ini besar sekali karena faktanya kan Bu Ida juga kita tahu ya, Pileg kemarin beliau ini dapat suara yang lumayan signifikan kan ya, 70.000 sekian kan gitu ya. Sebagai newcomer gitu ya. Tapi dia sudah dapat beliau ini sudah dapat suara yang begitu besar gitu ya. Dan akhirnya PKB dapat 2 kursi di dapil ini untuk DPR RI. Ya kalaupun beliau dikasih kesempatan untuk proses itu ya saya rasa dia mumpuni. Nah, beliau ini mumpuni gitu ya. Mumpuni ya kapasitas dan lain-lainnya juga sangat mumpuni. Berproses di organisasi NU-nya juga dari bawah. Iya Allah. Gitu. Anaknya. Ya udah jelas putranya Rais Am, PBNU, deklarator PKB. Pendiri PKB. Pendiri PKB. Ya kita nggak tahu ya proses kedepannya seperti apa gitu. Tapi yang saya tahu Bu Haji Ida ini memang belum menyatakan secara resmi ya ke publik atau seperti apa. Ya, tapi yang saya tahu ya itu banyak yang ngompori. Banyak yang ngomporin, tapi mereka masih belum bersedia. Ya mungkin ya banyak pertimbangan dah gitu ya. Ya kan banyak yang ngompori kan. Pasti banyak yang ngomporin pasti. Berarti itu ke Pak Kiai Acep Adang tuh paman ya? Paman karena Pak Kiai Acep itu adiknya Pak Kiai Ilyas. Pak Kiai Ilyas. Sementara dia anaknya Pak Kiai Ilyas. Jadi kamu nggak bisa memprediksi dong besok siapa dengan posisi seperti ini kan? Ya kita lihat aja nanti. Nggak rame kalau harus dibuka sekarang kan. Saya nggak selesai lah. Saya nggak diundang lagi sih. Kalau dibuka hari ini, gitu kan? Ya kita lihat aja kan. Pak Muhajir juga sudah perspektif teman-teman media seperti apa kan gitu ya. Perspektif teman-teman di politisi seperti apa kan tuh. Ya ini kan pertandingan serius. Ya pertandingan itu. Ini kan aku pikir head to head nih. Ya bisa jadi. Bisa jadi head to head. Sehingga Pak Ade butuh pendamping yang kuat. Dan itu mestilah Partai Hijau. Nantilah diundang lah yang mau head to headnya sama Pak Muhajir. Mau siapa nih? Mau
Pak adeknya, Pak Cecepnya atau siapa? Nanti saya datang ke Pendopo lah, minta podcast khusus. Oke. Gitu, wawancara khusus dengan Pak De Sugianto. Iya. Tapi nanti kalau udah market. Nah, termasuk calon wakilnya nanti kan belum muncul juga ya calon wakilnya. Ya kan lagi bahas calon wakilnya kan, yang kemungkinan dari PKB. Biar keuji kan, gak? Kalau petahana kan mempertahankan gagasan yang ada. Oh iya. Itu. Kan Pak Ade ya, lagi kira-kira gagasannya apa kan sudah tertuang dalam RPJMD gitu. Nah, udah tergambar lah. Iya. Nanti mungkin Pak Cecep nanti di pemenang pilkada itu sebenarnya PAN. Karena ada di mana-mana PAN tuh sekarang tuh. Kingmaker. Penentu dia itu, head to head atau 3 pasang. Oke, penentu betul. Luar biasa tuh, menarik. Tapi kalau PKB lama-lama terus bisa ditinggal loh. Nah itu problemnya. Kalau cara atau sistem yang bekerja PKB terlambat seperti ini, bisa bukan secara keseluruhan ya, di Kabupaten Tasik pasif begitu ya, tidak kemudian juga eksklusif gitu ya, resiko ditinggalkan ya mungkin juga bisa saja ditinggalkan misalnya sama Pak Ade gitu ya. Tinggal harusnya kan PKB sebagai partai itu menarik loh, itu menarik kalau PKB ditinggalkan ya. Terus Pak Ade ngambil P3, nah selesai kawin paksa lagi jalan tunggal wenya. Oh bisa jadi. Ya makanya PKB hari ini tentu kan harus bahaya nanti itu. Gitu. Bahaya juga gitu. Ya karena tentu sebagai partai besar ya PKB ini di kabupaten, ya tidak punya sistem yang benar-benar, tidak paham peta gitu ya. Karena hari ini yang paham peta itu kan Pak Ade gitu. Yang memetakan. Bisa yang memetakan. Ya, karena dia bisa memetakan, dia tentu paham peta gitu. Iya. Nah, semua orang kan hari ini ya Pak Ade kan dalam puncak bulan ini kan dalam masa kepedeannya luar biasa kan gitu. Oh iya, ya wajar lah, hasil survei tinggi kan. Hasil survei tinggi. Dukungan terus dari mana-mana. Terus ya gitu. Semua orang dikasih award kan gitu ya. Nanti lo bikin aja Nana Award. Iya, mau. Nana Sumarna Award gitu kan. Tapi bagus juga sih mengapresiasi orang kan gitu. Oh, haruslah, Bupati harus begitu. Harus mengapresiasi. Jadi ada ketakutan PKB ditinggalkan karena berlama-lama gitu menentukan siapa wakilnya. Iya. Harusnya kan terbuka saja, debat siapa gitu ya, mau Kang Ip atau mau siapa gitu kan? Ya besok aku itu ya tanya Pak Ami benar nggak mau maju? Nah, ini gitu. Nana Sumana yang bilang nih. Ya cek aja, siapa tahu. Kemarin kan enggak dia. Ya siapa tahu kan rubah pikiran, siapa orang mah kan bisa saja. Kesempatannya terbuka ya bisa beberes mungkin ya, dalam tanda petik ya, siapa tahu Pak. Nah itu harusnya cepat diberesin dong. Nah itu kan KSB ya. Apa KSB? Ketentuan dan syarat berlaku gitu. Ya gitu. Bagus nih dibikin judul KSB. Ketentuan syarat berlaku. Iyalah, kan gitu. Ketentuan dan syaratnya berlaku. Nah, siapa yang gerak cepat dan ketentuannya melakukan ketentuannya dan syarat-syaratnya dipenuhi, ya udah. Oh berarti tinggal itu aja sebenarnya. Ya itulah mungkin. Bukan tarik ulurnya tuh di sana sekarang. Ya bisa jadi. Salah satu faktornya itu. Selain tentu ada. Aku dengar kan tanggal 15 Agustus kan PKB itu akan mengumumkan. Ya kan? Saya belum menerima informasi yang gitu. Kapan ya? Tanggal 15 itu saya belum dapat. Dari mana bahwa tanggal 15 Agustus itu seluruh daerah nasional PKB akan mengumumkan
calon bupati Cakada lah, Cakada provinsi dan kepala daerah semua. Berarti belum sampai hari ini saya belum dapat informasi karena di internal ya, di DPC pun belum ada rapat-rapat yang membahas berkaitan dengan persiapan apa gitu ya. Saya nggak tahu juga DPC nggak rapat kenapa. ya berarti kalau begitu kan mesti sebelumnya kan. Oh iya, harusnya kan gitu persiapan, termasuk persiapan nanti Hamin kan. 7 minimal tanggal 7 tuh udah ditentukan siapa calon wakil bupati dari PKB itu. Gitu. Jadi persiapannya kan nanti daftar apakah pasukan PKB-nya diturunkan semua kan, kader melibatkan kader. Kalau injury time tuh bahaya. Kalau injury time SK turun berbarengan, namanya beda-beda. Itu ya 2015 itu kan kejadian tuh. PKB menurunkan SK siapa, kemudian PDI juga dengan P3 menurunkan. Ya UU Jilid 2 itu kan PKB juga turun SK UU. PKB turun SK oleh itu iya. PDI UU AD gitu. Sama PKS UU AD. PKS UU AD. Saya yang ngambil SK pengembalian dari P3-nya itu. Kalau nggak jadi katanya UU olehnya. Kalau P3 mah nggak ini kan? Ya karena lagi konflik itu ya. Ada dualisme itu. Sama Golkar. Ada dualisme itu. Ya tapi kan ada kebuktian gitu ya. Jadi partai koalisi calonnya bisa beda nama wakilnya. Ya itu. Ya itu juga yang mungkin jadi kekhawatiran kita. Waktu itu PKB Jong. Ya Jong. Bahkan sampai bakar-bakar. Oh jadi ada ketakutan di PKB itu misalkan ada Sugiarto, Nana Sumarna dari SK-nya di PKB turun, PKT di PDI-nya beda gitu. Oh iya. Gitu. Contohnya. Ya karena pernah kejadian begitu. Sehingga ada was-was ya. Karena pernah kejadian begitu. Ya ini juga pengingat lah mungkin. Ya karena kita juga belajar dari masa lalu yang nggak begitu mengenakan kan begitu. Akhirnya ya PKB gontok-gontokan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang landai-landai saja. Landai kan nggak ada persaingan. Ada persaingan tapi masih sehat lah. Masih sangat sehat betul. Tidak seperti dulu gontok-gontokannya. Ya itu bagian dari dinamika lah mungkin. Ya bagus lah gitu. Perasaannya. Oke, berarti kesimpulannya calon dari PKB itu ada lebih dari 2 yang ikut UKK. Oh iya, yang ikut UKK. Yang ikut UKK ada 3. 4. Sama Pak Cecep Nur Yakin. Sama Pak Cecep. Itu bahaya kalau SK-nya Cecep Nur Yakin. Itu lebih berbahaya. SK-nya tuh tiba-tiba ada Sugiarto, Cecep Nur Yakin gitu kan. Wah. Karena sama ikut UKK kan ada peluang. Tapi mungkin ada beberapa ada PKB punya prioritas. Tapi enggak lah kan ini udah ngerucut. Udah ngerucut. Cuma kan dengan Pak Acep Adang naik ke atas itu tinggal nyisa 2. Betul. Pak Acep Muslim sama Pak Iim. Ternyata nambah lagi nih. Ada Pak Ami, ada nama Bu Ida. Itu 4 tuh. 4 lagi ya? Menarik. Diceritain kan 4. Ya kalau katanya sih kalau Pak Ade dengan siapapun ya silakan. Iya. Kan bahasa kan PKB maksa mau dengan siapa kan gitu. Iya. Kan eueuh pake eueuh meureun bupati mau ngomong banyak. Abi mah hoyong sareng ieu. Nu itu kumaha gitu kan. Sama ketua DPC pun jadi saya mah kalau di SK-nya dari DPP ketua DPC kan begitu beliau yang ngobrol. Iya. Ada informasi nggak kapan terakhir? Belum sampai saat ini saya belum dapat informasi. Dan justru informasi dari teman-teman di PDI itu ya kita masih berharap nunggu dari DPP PKB kan begitu. Tapi sampai saat ini belum dapat info seperti apa. Ini dalam tataran pembicaraan atau dalam tataran pengambilan keputusan atau dalam proses apa ya? Aku juga nggak ngerti itu.
Ya mungkin salah satunya dalam rangka menimbang-nimbang dan mengambil keputusan ya, tapi clue-nya kan sudah mulai kelihatan gitu. Dan clue-nya yang tadi yang diomongkan. KSB lah ya. Ya. Ketentuan syarat dan syarat dan berlaku. Oke, terima kasih Kang Nana. Oke. Siap. Terima kasih juga Pak Aku Majid. ngomong dari awal sampai akhir itu kesimpulannya yang itu kayaknya. Ketentuan syarat berlaku. Sehingga belum ada keputusan karena tampaknya ketentuan dan syarat berlakunya belum dipenuhi oleh para kandidat yang ada. Kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang lebih menarik lagi tentunya, dengan isu-isu yang lebih hangat lagi soal pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid.